Trauma kayak gimana yang pernah lu? Trauma untuk ya, takut lari gitu, karena misalnya sakit terus kemudian akhirnya trauma gitu. Aduh, dok saya trauma kalau mau lari lagi. Coba aja deh, coba mulai lari lagi sekarang. Aduh, trauma deh gitu. Jadi ada yang sampai yang seperti itu tuh juga ada gitu. Jadi makanya memang ya kenapa Healthy Running Project itu pingin kita buat, karena kita pengen mengkampanyekan bahwa kita tuh lari sampai tua gitu loh. Lari itu terus-terus, lari itu untuk sehat. Lari bukan untuk ugal-ugalan, bukan untuk FOMO doang dan segala macam. Hai, welcome back to YouTube channel Cerita Lari. Bersama gue Yano sebagai host kalian, dan bintang tamu yang kali ini tidak akan ngomongin soal bagaimana ilmu-ilmu soal kesehatan lari, tips untuk mencegah cedera, enggak. Tapi narasumber gue yang sebelah gue ini sedang dalam tekanan karena untuk yang berapa kali, pertama kali nih? Ini kedua setelah Tokyo Marathon 2018, jadi setelah 7 tahun. Akan turun lapangan lagi untuk membuktikan diri apakah saya masih bisa maraton. Dr. Andi Kurniawan, SPKO. Banyak banget ya menonton dia. Ini dia yang netizen tunggu-tunggu, yang biasanya marah-marah terus, ya kan? Orang-orang, kamu kurang latihan, balikin lu sendiri gimana? Apa yang melatar belakangi akan comeback setelah 7 tahun silam, maraton terakhir ini maraton kedua. Maraton kedua. Harusnya tahun lalu kan Chicago, cuman kan cedera betis jadi nggak jadi kan. Jadi tahun ini nggak Chicago lagi tapi Berlin, karena Berlin 50 tahun. Gitu. Jadi makanya saya langsung hubungin Cerita Lari, langsung book Berlin gitu. Dan saya berlari dengan Cerita Lari. Oke. Apa yang mendasari Dok Andi nih akhirnya mau turun lapangan again? Gitu loh, setelah sekian tahun sibuk terus ngurusin orang cedera yang mau maraton, sibuk di event, medical director bla 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 gitu. Ya. Ini turlap. Sebenarnya kan tuntutan profesi. Oke. Supaya aku bisa lebih merasakan pasien-pasienku kan gitu. Misalnya aku bilang sama pasien, kamu kurang penguatan nih gitu. Tapi memang bener gitu, penguatan latihan penguatan, kurang recovery itu susah. Gitu. Latihan maraton tuh gampang kalau kita nggak praktek, kita nggak kerja, itu gampang. Yang susah adalah kita harus praktek, kita harus tidur 8 jam, kita harus strengthening, kita harus recovery. Kamu bayangin ya, aku tuh kalau mau strengthening tinggal naik ke atas, tinggal pilih PT, gampang tinggal ya sebenarnya. mau recovery tinggal massage, tinggal pilih siapa. Tapi itu nggak mudah, itu susah. Susahnya di mana sih? Lu Ya kan fasilitas sudah ada. Pertama jadwal, terus kemudian yang kedua ya pas aku mau ternyata nggak ada yang kosong. Pas aku kosong, ternyata pas aku ada yang kosong, akunya yang nggak bisa. Jadi memang saya mengakuin sih bahwa ternyata ya kalau pasien-pasien saya atau mereka yang cedera atau mereka yang susah untuk latihan penguatan, recovery itu memang ya ngatur waktu. Challenge-nya tuh di pengaturan waktu satu. Terus kemudian yang kedua adalah ya komitmennya ya, komitmen, bener-bener komitmen untuk gue harus lari, gue harus ngejar mileage-nya. Terus kemudian pulang kerja gitu ya, terus masih treadmill di rumah. Anjir, gue harus lari. Gue harus lari gitu. Terus kemudian gue harus stretching setelah treadmill. Kan kalau pagi-pagi sebelum kerja, oh masih ada 1 jam nih. Lari kan nggak mungkin dong, malah masih ada waktu 1 jam, gue bisa lari 1 jam. Tapi kan harus stretching dulu, berarti kan larinya cuma 50 menit. Pace gue berapa, targetnya berapa, berarti kan harus disesuaikan. Jadi bener-bener yang kadang-kadang skip stretching, terus akhirnya jadi piriformis, bokongnya sakit, habis itu sendiri ya? Saya pernah merasakan pada titik yang paling rendah itu bener-bener, tapi memang ya ini challenge-nya, jadi aku kan bisa ngerasain ya, jadi tujuanku tercapai sih sebenarnya, karena aku supaya pengen ngerasain apa yang dirasakan pelari-pelari itu. Ini berarti back to 2018 pada saat latihan untuk Tokyo Marathon waktu itu, bedanya dengan sekarang apa dong gitu? 2018 itu juga maraton pasti lu menjalani prosesnya juga gitu kan. Yang membedakannya ketika lu harus merasakan prosesnya again gitu ya untuk tahun ini di Berlin itu apa?
2018 itu gue lari maraton untuk yang pertama kali dengan menurut aku dengan prepare yang cukup baik sih karena aku jadi spesialis mulai buka praktek itu kan 2012. Dulu tuh aku anak basket, ini bener-bener basket, dokternya Satria Muda. Terus banyak pasien pelari, ini apa sih anaknya lari? Jadi aku dari 2012 tuh baru mulai lari. Tapi larinya tuh aku 5 kilo tuh bisa 10 kali, terus habis itu 10 kilo terus baru nyobain half marathon tuh yang 3 jam lebih, 3 jam setengah, terus 3 jam seperempat, terus 3 jam dan segala macam, terus akhirnya baru 2 jam sekian gitu, baru aku nyoba baru maraton. 2012 ke 2018. Jadi 6 tahun aku baru sampai maraton tuh 6 tahun gitu. Jadi memang ya ngerasain lari tuh melalui sebuah proses gitu. Sekarang setahun pertama udah maraton. Nah, setelah Tokyo, baru setahun. Setelah Tokyo itu udah deh, saya 2 tahun sekali aja deh atau nanti lagi deh gitu. Sebenarnya itu. Nah, jadi makanya 2019 tuh aku nggak lari, terus iseng-iseng dapat nyoba Ballot Chicago, dapet lah Chicago Ballot 2020. Iya. Tapi kan cancel gara pandemi, COVID. Jadi harusnya lari 2022 tapi aku belum siap. Jadi coba 2023 gitu. Jadi ya ternyata 1 bulan atau 2 bulan sebelumnya aku main futsal kena robek. Ini juga menurut aku kalau udah latihan maraton tuh latihan aja deh. Lu nggak usah macem-macem, lu udah nggak usah kepingin yang itulah, kepingin inilah, kepingin trail run lah, kepingin main ini, nggak usah. Kemarin itu gara-garanya cuman anakku play date, main futsal, ya kan 4 lawan 5. Kok kayaknya nggak imbang banget sih, Papa jadi kiper deh di sini gitu. Jadi gue jadi kiper doang. Terus ada bola, gue tendang, tuk gitu. Jadi kayak otot gue robek deh. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Dan gue MRI dan ternyata robek dan harus cancel ke Chicago. Itu tuh cancel yang statement yang bikin gue sempat di cancel waktu itu kan gitu. Gue udah ngetin udah lah kalau mau maraton latihannya jangan yang lain, lari aja. Di cancel netizen. Salah gue. Ya, tapi gue gini, gue juga pengen mencari tahu nih, apakah sekarang itu ya boleh nggak sih sebenarnya kayak gitu loh? Nggak, gue pengen cari pembenarannya aja gitu. Ya sebenarnya gini ya, sebenarnya semua olahraga pasti ada resiko. Kita fokus lari maraton terus juga, maksudnya kalau kita overuse gitu, kita nggak manage. Emang benar-benar harus ada manajemennya yang bagus sih sebenarnya. Semuanya itu perlu manage yang bagus. Gue ngerti ilmunya, gue ngerasain pentingnya dan segala macam, juga kenyataannya susah gitu. Gue akuin susah, benar-benar susah gitu ya. Dan sampai pernah yang cedera, aduh nggak bisa lari ini, aduh bokongnya sakit lah dan segala macam. Kalau bangun jompo gitu ya, terus kemudian harus jalan dulu sekian lama dan segala macam gitu. Kayaknya benar-benar yang harus manajemen yang bagus sih gitu. Jadi kalau misalnya kita mau olahraga yang lain juga pasti ada resikonya kan jadinya. Jadi ya pintar-pintarnya kita untuk benar-benar memanage itu gitu, jangan sampai jadi cedera. Kurang lebih seperti itu sih. So, bagaimana lu memanage latihan lu kali ini untuk Berlin gitu loh, di sela-sela kesibukan lu? Wah, kan dibanding 2018 kemarin sekarang udah kayaknya lebih sibuk ya gitu. Lebih sibuk karena pelari lebih banyak sekarang ya kan. Yang cedera otomatis lebih banyak sekarang. Yang setahun pada mau langsung maraton lebih banyak sekarang. Gimana lu manage waktunya yang sekarang ini, Dok? Yang pertama aku coba disiplin terhadap mileage gitu ya. Mileage itu aku harus achieve gitu. Mileage misalnya mileage-nya minggu ini tuh 50 gitu ya, aku harus achieve 50. Gimana pun caranya gitu. Meskipun pace-nya nggak kecapek, mileage-nya kecapek gitu. Jadi aku mencoba untuk itu. Jadi sehingga aku coba untuk disiplin mengejar mileage itu. Long run minimal 2 minggu sekali, aku nggak long run seminggu sekali. Karena aku ngerasa badanku ini kalau long run seminggu sekali, udah. Mungkin yang ada mungkin aku jadinya nggak jadi berangkat lagi, mungkin aku cedera. Karena aku selalu ngomong ya, listen to your body. Aku mungkin terlalu mendengarkan listen terus rest gitu. Terus kalau jamnya juga restnya 38 jam, lo 38 jam berarti. Lo bener-bener apa kata jam? Enggak. Tapi kan bisa recovery aktif ya, gue lari dengan easy bener-bener dan segala macam, tapi mileage-nya kecapai. Jadi bener-bener gue se-fleksibel mungkin itu gitu ya. Mencoba untuk itu dan gue mencoba untuk ya nanti kita lihat gitu. Target gue kan memang bener-bener gue finish
healthy ya, gue finish sehat dah. Gue nggak mau cedera, karena kemarin gue cedera, belum lari aja udah cedera. Gitu. Belum start udah cedera ya kan? Betul. Ya hari ini pokoknya harus gimana caranya kali ini bisa menginjak garis start sampai finish. Betul. Mau waktunya berapapun, intinya gue finish deh, gitu. Ini ngebagi waktu sama jadwal praktek lu yang bermobilisasi lu sehari-hari gitu. Itu challenge banget sih, makanya aku harus pakai treadmill. Mungkin kalau misalnya rules itu 80% rules itu kan easy, dan 20%-nya yang hard gitu ya, atau yang aku tuh 80% latihanku tuh di treadmill. Oh. Karena ya memang aku pagi sebelum tadi aku tuh cuman ngejar mileage aja, jadi aku bener-bener maksudnya mileage-nya capek lah gitu. Jadi pagi kadang-kadang lari, sore lari. Kalau misalnya aku sehari, misalnya aku targetnya misalnya 10 ya, berarti kalau bisa dikejar 10 dalam satu waktu, nggak bisa ya, dapatnya cuma 7, 3-nya sore hari gitu. Kayak atlet lu ya, pagi sore latihan. Ya tapi bener-bener yang nyantai gitu. Yang nyantai gitu, maksudnya intensitasnya aku mencoba metode itu gitu ya. Nanti kita lihat ya berhasil apa enggak gitu. Ini jadi kayak semacam trial and error. Karena gini, karena aku sering bahkan berdiskusi dengan pasien-pasien kan. Pasien-pasien itu kan ada yang misalnya 2 bulan lagi race cedera. Terus kemudian harus kita mencari strategi gimana caranya gue bisa race sehat. Jadi makanya gue long run-nya di skip dulu, atau long run-nya tiap 2 minggu sekali misalnya, ya kan? Tapi mileage-nya dikejar. Terus kemudian easy-nya, maksudnya larinya easy dulu selama masih selama masih cedera, strengthening dulu dan segala macam gitu. Dan ternyata mereka juga bisa personal best gitu loh. Jadi sebenarnya, tapi karena aku nggak research, jadi nggak tulis dan segala macam, jadi aku nggak punya evidence-nya kan gitu. Jadi karena aku sering melakukan seperti itu, beberapa best practice-nya, beberapa strategi kok bagus, aku mencoba menyusun strategi sendiri lah ya. Aku bukan coach gitu ya, dan aku juga nggak pakai coach gitu ya. Cuman sharing sama coach, beberapa terapis coach juga, dia coach juga kan. Jadi aku cuman ngobrol, sharing ke mereka dan segala macam. Gimana gitu. responnya anak-anak di sini? Di Eminence gimana responnya anak-anak ini? Responnya, ayo dok, strengthening kok. Dokter nggak, aku nggak pernah lihat dokter strengthening. Ayo dok. Serius gitu? Iya, dia cuma ngejek-ngejekin doang gitu. Udah di rumah, lu nggak lihat aja. Padahal di rumah? Di rumah gue punya karet, gue punya semuanya, gue punya dama, punya. Cuman ya dilakuin apa enggak ya kadang-kadang. Ya gitulah. Itu susah lah, itu challenge lah. Jadi makanya recovery, tidur 8 jam. Aduh, itu susah buat saya. Apakah itu yang mendasari pada akhirnya Dok Andi membuat sebuah misi ya untuk mencari tahu sesehat apa sih pelari itu seharusnya, atau yang bisa dibilang healthy runners project. Nah, ini dia. Ini adalah sebuah misi yang kolaborasi juga dengan Cerita Lari ya. Eminence dan juga Cerita Lari berkolaborasi untuk mencari tahu bagaimanakah healthy runners itu seharusnya. Kita akan bahas di sesi 2 masih di YouTube channel Cerita Lari bersama gue Yano dan juga Dr. Andi Kurniawan yang sedang dalam tekanan. Masih di YouTube channel Cerita Lari bersama gue Yano sebagai host kalian, dan juga pelari dan juga sports medicine specialist yang sedang dalam tekanan, Dr. Andi Kurniawan. Berat ya hidup ini tuh, berat loh. Gue ngapain sih harus lari, harus ini dan segala macam, kayaknya mersusah hidup gitu. Gue ngerasa kadang-kadang gitu ya. Kadang-kadang gitu. Iya sih, gue pun juga menjalani training programnya ini untuk maraton ya. Di tengah-tengah tuh pasti gue merasakan jenuh, sumpah serapah. Iya. But then again kita pengen lagi gitu loh. Kalau secara medis, secara sainsnya, sport science-nya ditinjau seperti itu ada apa sih dok gitu? Lo pernah iseng nggak nyari tahu gitu? Kayak belajar kelakuan pelari lah, let's say gitu ya. Ya sebenarnya kan mereka enjoy ya, enjoy lari, terus kemudian ya memang ketika kita menjalankan program tadi, sekali lagi yang penting tuh strateginya tuh harus pas, dan strateginya tuh harus disiplin dengan strategi itu. Kalau misalnya nggak disiplin ya pasti risikonya cedera atau performansnya nggak mencapai lah, artinya seperti itu. Nah sehingga banyak banget yang sampai down, sampai yang benar-benar
trauma gitu tuh juga ada gitu, itu juga ada gitu yang maksudnya Trauma kayak gimana yang pernah lu? Trauma untuk takut lari gitu karena misalnya sakit terus kemudian akhirnya trauma gitu. Aduh, dok saya trauma kalau mau lari lagi. Coba aja deh, coba mulai lari lagi sekarang. Aduh, trauma deh gitu. Jadi ada yang sampai yang seperti itu tuh juga ada gitu. Jadi makanya memang ya kenapa Healthy Running Project itu pingin kita buat karena kita pengen mengkampanyekan bahwa kita tuh lari sampai tua gitu loh. Lari itu terus-terus lari itu untuk sehat. Lari bukan untuk ugal-ugalan, bukan untuk FOMO doang dan segala macam, tapi lari itu untuk sehat gitu. Oke, personal best itu bonus lah gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, gitu. berarti itu bukan berdasar apa? Gua kira itu berdasarkan keresahan lo gitu loh. Akhirnya bikin Healthy Runners Project itu. Ya sebenarnya ada keresahan juga karena keresahan aku melihat fenomena ketika jadi medical director banyak yang heat stroke, terus banyak yang kok sampai ada yang kejadian-kejadian yang emergency dan segala macam. Ini pada ngapain sih nih gitu. Mereka tuh terus ngobrol sama mereka kurang tidur, mereka maksain, mereka ini dan segala macam gitu-gitu. Jadi kan akhirnya jadi terus masalah kesehatan yang muncul daripada benefit kesehatannya kan gitu. Jadi makanya aku pengen campaign, yuk kita tuh lari untuk sehat gitu. Tapi kan ternyata kendalanya kan adalah di mengimbangi dengan aktivitas kita gitu ya. So jadi untuk Healthy Runners Project ini akan seperti apa prosesnya gitu? Ya tiap orang beda-beda kan. Makanya Healthy Runners Project yang kelas Berlin ini kan ada beberapa yang berangkat ke Berlin bersama-sama saya. Salah satunya saya gitu ya. Kamu juga ya. Gue juga dimasukin ke dalam Healthy Runners. Aku tuh punya inilah ya, punya impian gitu. Kemarin gagal di Chicago, semua yang berangkat Berlin dari Indonesia semuanya sehat gitu. Karena ada Dokter Andi di situ gitu. Pressure juga nggak sih lo? Masa gue harus ngurusin orang sih? Di sana orang gue lari buat diri gue sendiri. Masalahnya gue ngurusin orang lain, mungkin orang lain akan sehat, gue sendiri belum tentu gitu ya kan. Kadang-kadang ngerasa gitu. Yang pressure nih diri gue juga gitu. Karena memang saya akuin nggak mudah, susah banget dan itu setengah mati kadang-kadang. Ini ngapain sih gue harus kayak gini gitu ya. Jadi itu bagian dari ikhtiar gue gitu ya. Nah makanya aku pengen juga kita bikin Healthy Running Project Berlin ini supaya tiap orang tuh punya kesibukan yang berbeda-beda. Tiap orang itu bagaimana dia memanage dari kesibukannya dia, bagaimana strateginya dia. Ketika itu di-share ke orang lain, mungkin orang-orang merasakan ada kesibukan yang sama, terus kemudian ada kendala yang sama, sehingga itu mereka bisa solve gitu ya. Bahwa harus strengthening, kenapa sih harus strengthening, kenapa sih harus recovery dan segala macam, kenapa sih harus tidur cukup, kenapa sih harus makan yang diatur dan segala macam itu kan. Iya. Itu sekompleks itu ternyata ya. Sekompleks itu. Gue juga mau curhat deh ya. Gue kan udah di pre-assessment kemarin ya. Gue udah di assessment nih. Jadi anyway, gue juga terlibat di Healthy Runners Project ini sebagai salah satu pelarinya ya, sebagai salah satu kelinci percobaannya ya. Dan iya ini dia yang pada akhirnya gue nih untuk soal ilmu lari tuh gue cetek banget. Makanya di medsos aja gue nggak pernah berani mau untuk sharing-sharing. Lah gue aja masih kurang banget gitu loh. Gue nggak punya landasan apa-apa gitu kan. Setelah kemarin gue di assessment gue bilang seribet ini ternyata di assessment ya gitu loh. Jadi dari motion gerakan gue, dari form gue, jangkauan lari gue gitu loh. Dan ternyata setelah tadi gue membaca hasilnya kan diumumkan hasil saya seperti apa. Lo aja dia ngomong yang lebih valid gitu loh. Jadi hasilnya Vano itu ya, kan kalau kita lihat ada berbagai macam regio ankle, regio lutut, regio hip, back gitu ya. Semuanya hasilnya need improvement. Jadi ada dua kategori ya, good and need improvement. Jadi dia itu baik mobility atau stability-nya masih perlu bisa ditingkatin lagi gitu. Jadi makanya kan sebenarnya orang itu kalau misalnya mau lari itu sebenarnya ada 3 kategori ya. Pertama dia tuh memang fit banget, dia tuh memang perfect banget lah. Jadi dia tinggal latihan lari dan ya udah lo latihan lari, istirahat yang cukup, strengthening secukupnya, recovery yang cukup gitu. Tapi ada juga orang yang sebenarnya dia itu nggak cedera, tapi dia berisiko cedera. Makanya yang need improvement itu kan artinya berarti dia di bagian itu dia masih berisiko untuk cedera. Kalau misalnya terlalu overuse akhirnya cedera. Tapi kalau misalnya kita bisa latih akhirnya nggak cedera. Jadi ada risk of injury lah. Baru yang ketiga itu cedera gitu. Jadi good newsnya sih Vano nggak ada cedera gitu. Tapi
semuanya need improvement. Jadi artinya kan sebenarnya ketika dia salah sedikit nih mungkin bisa cedera tuh gitu. Jadi makanya kan penting buat kita tuh melakukan assessment supaya ya kita bisa tahu kelemahannya kita atau weakness-nya kita itu diperbaiki. Misalnya kayak mobility, lu bilang kaku-kaku semua badan gua dan segala macam ya kan. Ya. Sumpah, tadi pokoknya dipegang di mana, ini kok tegang banget sama Mbak Retno dipegang tegang banget. Ya gimana ya Mbak? Emang selama ini gue jujur sebagai pelari yang Bronx ya. Bronx. Ya gue Bronx banget gitu, kayak termasuk strength training itu tuh gue, aduh masih sangat minim sekali ilmu gue, bener. Ya. Gitu loh. Begitu pula juga gue. Gue ilmunya banyak cuman melakukan. Nasihatin orang cepet dia. Yo gampang, oh kamu harus gini ya. Ini otot kakimu tuh dikurang kuat latihan dong ini dan segala macam. Tapi pada akhirnya ya tahun dalam ini. hati gue juga nggak ngelakuin gitu. Iya. Tapi nggak apa-apa, gue senang lo mengakui dosa di sini ya. Bener, gue nggak ngelakuin. Tapi gimana ya? Maksudnya dengan need improvementnya kita itu melalui Healthy Runners Project akan diberikan apa dok untuk bisa improve nantinya? Iya tadi ketika kita udah tahu weakness-nya di mana, kita latihannya lebih targeted kan. Oh ini mobility-nya kurang, berarti kita kasih latihan hip mobility atau ankle mobility dan segala macam supaya ketika mobilitasnya bagus, maka risiko cederanya jadi kecil. Mana misalnya stabilitasnya kurang, berarti ototnya perlu dikuatin dan segala macam. Jadi kita bisa lebih targeted dan lebih ke ya akhirnya goalnya sih tadi ya healthy. Jadi nggak cedera gitu, finish nggak cedera. Sekali lagi masalah personal best itu bonus gitu. Kalau aku sih kayak gitu ya. Iya. Gitu. Memungkinkan nggak kalau misalkan nanti mobility, flexibility gue udah mulai bagus nih gitu ya, maksudnya udah mulai improve lah gitu. Masuk pelatnas, saya panggil Pak. Tar dulu, gila lo. Ya gue sih ngomong aja sih ya. Gue pengen mencoba next step gitu ya. Gitu. Nggak maksudnya memungkinkan nggak setelah lari udah tuh jalan gue nggak ngangkang lagi gitu. Ya mungkin lah, mungkin. Karena kan ya memang tadi kan ketika improve kan berarti otot kita nggak mudah kaku, kita nggak mudah fatigue, terus kemudian nggak mudah cedera. Jadi ya kalau beberapa pelari itu kan ada challenge tuh lah, setelah lari apa jumping dan segala macam bisa apa enggak lo gitu. Artinya itu lo benar-benar finish healthy dan strong gitu kan. Artinya ya lo masih bisa loncat dan segala macam gitu. Yang kalau kita jalannya ngangkang, kita jalannya pincang, jalannya pelan banget ya itu artinya ya kita memang kita masih belum sempurna lah, kurang lebih seperti itu. Dan tadi juga akhirnya tadi pagi tuh gue udah melaksanakan itu ya PR-nya dan jujur sakit banget gitu ya. Tapi emang kalau awal-awal tuh memang kayak gitu ya. Nanti setelah 2, 3 kali, 4 kali Iya. Kalau nggak terbiasa misalnya kayak massage, deep tissue massage, otot yang kaku dirilis pasti ngerasa nggak nyaman, nggak enak ya gitu. Oke, gue mau nanya untuk ke fisio deh misalkan gitu. Apakah harus pada saat kita sudah cedera aja gitu loh? Enggak nah, dong, ini nih enggak. Yang gue masih belum paham nih konsepnya gimana. Sebenarnya kalau istilah fisio itu kan sebenarnya kalau fisioterapi itu ya ketika kita punya problem, punya masalah, kita melakukan fisioterapi untuk manage pain-nya atau manage masalahnya. Tapi kalau kita bicara recovery, apakah recovery itu bermacam-macam. Kita random S juga recovery, kita stretching itu juga recovery, kita sports massage juga recovery, kita sauna atau mungkin shower cold and dingin sama panas dan segala macam itu juga recovery. Foam roller juga recovery. Jadi kalau recovery memang metode untuk bagaimana supaya kita nggak mudah fatigue dan kita nggak mudah cedera gitu. So idealnya gitu ketika kita dalam mempersiapkan diri untuk maraton gitu. Untuk ke fisioterapi itu paling tidak itu berapa kali rutinnya? Sebenarnya gini, kita tuh sudah harus ada schedule-nya gitu. Kalau kita bisa bikin schedule larinya, kita bisa schedule latihannya, kita juga harus bisa bikin schedule recovery-nya. Misalnya, gue long run atau gue interval. Habis itu gue selalu stretching yang benar, gue foam rolling atau mungkin gue random S misalnya gitu. Jadi, jadi ketika gue interval latihan yang berat di situ, gue recovery-nya juga cukup signifikan. Gue long run, gue recovery-nya seperti apa? Mungkin nanti setelah 2 minggu atau 3 minggu di situ gue sports massage gitu. Jadi harus ada schedule-nya sebenarnya, yang terschedule gitu. Yang ini teori ya.
tapi gue sendiri gak ngaku. Kembali ke kesibukan. Kembali ke waktu ya, kembali waktu ya kan. Jadi ya. makanya semuanya tuh ada waktu. Makanya ketika kita udah men-schedule-nya, ketika kita udah schedule tapi kita nggak bisa melakukan ya itu problemnya di lain lagi. Tapi idealnya seperti itu. Soalnya kadang-kadang kan ketika kita lari mungkin ada bagian yang kadang-kadang kita nggak tahu, oh sakit nih gitu. Cuman ya udah ntar juga hilang. Ya. Gitu. Nah ini nih yang kadang-kadang gue takutin. Betul. Gitu. Ya ketika ada sakit, ada rasa nggak nyaman ya kita harus coba untuk treat itu misalnya di stretching, di mobility, di foam rolling, di apapun itu ya supaya enak atau enggak. Kalau misalnya enak ya udah balik normal, besok pagi bangun enak udah. Tapi kalau misalnya enggak ya kita lebih baik recovery atau ya tadi fisioterapi atau apapun itulah gitu. Jadi intinya ketika kita dalam persiapan maraton ya kita fokus latihan, kita fokus ke penguatan, tapi kita jangan lupa juga untuk fokus di recovery-nya. Betul. Makanya kan kadang orang mikir ya latihan itu keras banget gitu loh. Sampai di tubuh tuh di apa ya istilahnya, digenjot terus gitu loh. Tapi ternyata tuh harus dibalikin lagi gitu kan, ya. Training easy tapi recovery is hard gitu tuh semuanya sih. Karena jalanin suruh interval hajar, mau apa long run dan segala macam hajar, tapi suruh recovery aduh malas banget gitu. Tuh banyak banget yang kayak gitu. Oke. Dan kalau untuk persiapan menuju ke ini sekarang persiapan selain kita mempersiapkan diri nih, apalagi kalau untuk kita ke Berlin nanti gitu ya, kita harus mempersiapkan traveling itinerary-nya, persiapkan apa yang harus kita bawa gitu, persiapkan juga nanti di sana kita ngapain gitu. Kalau lu sendiri bagaimana dong untuk nge-manage itu? Karena nih kita di negeri orang nih gitu loh. Amin yang ya kita kan nggak tiap hari ke Berlin gitu ya. Amin cuman setahun mungkin ya atau berapa tahun sekali ke sana gitu menghadapi cuaca yang beda gitu. Nah, lu sendiri gimana menyiasati persiapannya nih? Pertama, jalanin program itu aja sendiri, jalanin persiapan maraton aja itu gue udah pusing dan gue udah kewalahan ya kan. Jadi kalau gue harus mikirin semuanya itinerary-nya dan segala macam, gue pasti akan lebih pusing lagi. That's why gue pakai cerita lari, semuanya sudah dibantuin dan sangat profesional sehingga ya udah aku tinggal fokus pada latihanku gitu. Semuanya akan dikasih info kan, maksudnya nanti penginapan di mana, jaraknya di mana, terus kemudian kegiatannya apa saja dan segala macam. Jadi aku tinggal plan terhadap diriku sendiri. Nanti aku seperti apa, aku harus bawa apa dan segala macam. Terus kemudian yang kedua juga kalau misalnya cuaca atau apa dan segala macam ya kita harus prepare kan. Kita juga bisa nanya cuacanya seperti apa dan segala macam. Kita juga bisa prepare. Kita lebih bagus kita datang aklimatisasi dulu, kita menyesuaikan cuaca, jangan mepet-mepet dan segala macam. Itu paling lebih ke situ sih gitu supaya ya pada prinsipnya kan kalau udah mendekati ini kita udah di bawah 50 hari ya. Nanti terus semakin mendekati kita jangan yang macam-macam deh, kayak dulu gue main futsal terus gue nyoba makanan yang baru itu janganlah lu gitu. Nggak mau ulang kesalahan yang sama 2 kali lah betul, intinya. Jangan yang seperti itu. Jadi gue mau semuanya nggak ada masalah. Jadi gue serahkan kepada yang profesional sehingga aku fokus pada diriku. Aku bawa diriku ini, aku jaga badanku ini aja supaya bisa lari sehat di sana itu tantangan banget. Jadi confidence sudah berapa persen nih? Atau masih ada hal-hal kecil yang masih sedikit lu aduh gimana ntar di sana ya gitu. Jujur ya. Apa yang masih lu khawatirkan? Aku masih banyak kekhawatiran sebenarnya. Oh, iya? Iya kan? Karena pertama tahun lalu aku kan cedera gitu. Maksudnya cedera dan besok kira-kira cedera lagi nggak ya? Jangan sampai masa Dokter Andi cedera sih di maraton gitu kan. Nama gelar dan profesiku tuh aku tadi berlari karena tuntutan profesi, tapi gelar dan profesiku ini juga sebagai tuntutan. Masa Dokter Andi cedera ya? Tapi Dokter Andi kan manusia ya gitu. Dokter Andi punya kelemahan dan keterbatasannya gitu. Jadi ya tapi kan aku tuh intinya aku punya target aku bisa lari tanpa cedera, itu yang paling penting sih. Sehat dan segala macam gitu ya. Nanti kamu finish duluan, kamu pulang ke hotel, mandi, baru jemput gua. Atau tidur dulu 1 jam baru jemput gua. Nggak mungkin. Nggak, pokoknya pasti gua tungguin lo. Gua tungguin lo. Gua sangat mandi dulu, terus tidur baru jemput gua ya. Mungkin gitu. Tapi ya kita lihat lah. Kita nggak tahu ya kan. Hopefully gua bisa finish di belakang lu sedikit ya. Ini nih. We never know, karena kembali lagi ya, maraton itu sangat penuh dengan keajaiban. Gua nggak ada yang pernah tahu. Mana tahu lo tiba-tiba secret training yang bagaimana gitu ya, gua nggak tahu. Lo mempersiapkan senjata rahasia lo, gua nggak tahu. We never know. Ataupun gue bisa kenapa-kenapa, itu dia kenapa ya.
Iya. Apa sih maraton tuh bisa penuh misteri gitu loh. Itu gue Betul, gregetannya betul, itu gitu betul. loh. Makanya kan gue juga pengen ngerasain, terus kemudian kalau gue berhasil gue bisa ceritain ke orang. Tapi kalau gue gagal, gue gagalnya di mana? Kan gue gitu kan. Jadi gue bisa kalau sama pasien atau sama klien gue bisa I feel you gitu. Maksudnya gue bisa ngerasain. Gue jangan mau maraton gitu. Kemarin habis interval gue gini gitu. Misalnya gitu. Gue kemarin habis long run. Ini besok gue boleh long run lagi nggak ya dan segala macam kan gue bisa kasih advice gitu. Dan itu gue dulu kayak gitu daripada gue asal ngomong atau lebih ke situ Jadi ini sih. lebih kayak menguatkan learning by experience ya. Betul sih. Dan juga Healthy Runners Project pun juga sebenarnya ingin meningkatkan awareness teman-teman pelari juga ya. Iya, dan gue juga pengen kita lu gimana setelah di-assess, terus kemudian nanti setelah diintervensi, rasanya gimana, terus kemudian dengan recovery, sebelum-sebelumnya jarang banget recovery, terus nanti ada strengthening-nya tuh gimana dan segala macam, lebih ke situ sih. Sehingga kita bisa share ke orang. Yang jelas dengan latihan pertama tadi gue sebagai salah satu Healthy Runners Project-nya Dr. Andi, hari ini saya cukup tersiksa tadi ya. Walaupun ternyata gerakannya simple, tapi kok yang gombyos ya. Gitu ya, tapi nggak tahu nanti ya. Intinya insya Allah saya mulai pengen rutin, setelah ini pengen tahu bagaimana improve-nya karena setelah Berlin Dia pun juga need masih improvement semua aja kemarin. Gue kaget loh. Apalagi itu di-assess dari dulu dan udah lihat. Makanya ini, tapi ya beruntunglah. Podium. Iya, Platnas Platnas. Ya mana tahu ya rezeki ya, setelah Healthy Runners Project saya bisa jadi Platnas Project gitu. Platnas Project. Oke dok, anyway boleh disampaikan pesan-pesan dari Dr. Andi kepada teman-teman yang mungkin juga lagi nonton ini dalam persiapan menuju maraton juga. So dengan apa yang sedang lo jalani ini, apa yang pengen lo sharing ke teman-teman? Ya, yang pertama yang saya sharing adalah jalanin maraton itu gampang sebenarnya. Kalau kita nggak kerja. Kalau kita kerjanya cuma ya latihan, terus tidur, makan gitu, itu gampang. Tapi karena kita kerja, kita harus stretching, kita nggak boleh keburu-buru berangkat kerja dan segala macam. Kita harus stretching dulu baru berangkat kerja ya. Artinya itu jadi yang susah. Tantangannya tuh di situ. Terus kemudian tidur cukup, terus kemudian mengatur pola makan, harus latihan, terus kemudian recovery dan strengthening itu merupakan challenge tersendiri buat teman-teman yang lagi prepare maraton. Jadi sehat itu yang paling penting, kita lari kalau bisa sampai usia tua nanti kita bisa terus lari, kita bisa berolahraga. Jadi ya jadiin maraton ini sebagai journey kalian untuk tetap sehat, tapi juga happy. Jangan lupa happy, enjoy pada saat maratonnya. Dan itu buat gue tantangan, dan gue sampai sekarang masih bertanya-tanya sih, apakah aku bisa nanti finish sehat dan enjoy di Berlin. Doakan. Dr. Andi Kurniawan. Ya intinya semoga apa lu yang dan gue ya semoga kita ya. Aduh gue jadi gugup juga nih gue ya. Gini nih, tahun ini tuh gue ngobrol sama orang yang mau maraton juga dan WMM juga gitu kayak. Gue iseng loh awalnya loh, gue cuma iseng doang, cuman kok dapet ya gimana ya, 50 tahun lagi kalau nggak berangkat kan. So nantikan journey kami, ikuti kanal media sosial kami berdua, waduh Dok Andi, di gue dan juga di Cerita Lari tentunya. Bagaimana perjalanan teman-teman yang memang mempersiapkan diri menuju maraton itu, dan intinya semoga semuanya tetap menjadi healthy runners lah ya. Dimanapun kalian berada, ya nggak mau maraton dong, mau 10K, 5K, anywhere lah. Gitu ya. So kalau gitu gue Yano sebagai host pamit dulu. Thank you banyak Dok Andi yang sudah Thank you. Sehat selalu ya. 30 kilo ya gimana? Aduh, kalau gitu dipikir nanti aja lah, masih lama ya. Oke, kalau gitu gue pamit undur diri dulu. Gue Yano sebagai host kalian dan juga bintang tamu saya ada siapa? Dok Andi. Yes, Dok Andi. Ya, terima kasih banyak Dok Andi dan juga Klinik Utama Eminence dan berkolaborasi dengan Cerita Lari untuk program Healthy Runners Project. Ya. We'll sign out and bye-bye. Thank you semuanya. Bye-bye. Thank you guys.